Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Alfikri Hakimun Syarif dengan NIM 2107364, dan di sini akan menjelaskan bagian pendahuluan dari judul yang kami ambil untuk penelitian kami, yaitu Dualistis Hukum di Indonesia, Pembatasan Berpendapat di Media Sosial, Merampas Hak Kebebasan Berpendapat. Pada era serba modern seperti sekarang ini, akses internet dan kecanggihan teknologi dapat diakses secara masif oleh masyarakat. Dan tidak sedikit penggunanya yang membuka forum interaksi secara besar-besaran pada sosial media. Dalam forum tersebut terdapat banyak sekali komentar dan pendapat dari berbagai sudut pandang masing-masing pengguna media sosial yang turut serta berkomentar dalam forum-forum besar tersebut. Aturan hukum di Indonesia dengan jelas memberikan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap masyarakatnya, baik dalam lingkup luring maupun melalui media sosial atau daring. Namun tidak jarang pula banyak komentar dan pendapat masyarakat yang mengkritik sesuatu hal, terutamanya lembaga pemerintahan, dengan kritikan yang sarkas dan pedas. Bahkan petinggi-petinggi pemerintahan yang menjadi objek kritikan tersebut merasa dihina atau bahkan dirinya itu sangat direndahkan. Ditambah lagi dengan adanya berita besar yang masih hangat mengenai kebijakan pemerintah untuk mengajukan RKUHP, yang di dalamnya berisikan peraturan yang dianggap tidak baik dan mengekang kebebasan berpendapat oleh pandangan mayoritas masyarakat. Peraturan dalam RKUHP tersebut bahkan memberikan ancaman pidana penjara bagi siapapun yang melanggarnya. Hal ini tentu membuat sebagian besar masyarakat merasa bahwa peraturan tersebut terlalu berlebihan dan mengekang masyarakat serta merasa dirampas hak kebebasan berpendapatnya. Dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan dasar-dasar hukum negara yang menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat setiap warganya. Oleh karena fenomena tersebut, kami menetapkan topik ini menjadi topik penelitian makalah kami dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah sifat dualistis dalam hukum Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berpendapat di media sosial? Dan yang kedua, bagaimanakah penyelesaian atau solusi dari permasalahan sifat dualistis hukum dalam Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berpendapat di media sosial? Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kita perlu mengetahui dulu konsep dari sifat hukum dualistis. Nah, pada dasarnya, hukum diciptakan sebagai pedoman bagi manusia untuk bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga hukum dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian aturan yang harus dilakukan dan bersifat memaksa, serta berisi suatu perintah atau larangan demi terciptanya suatu keteraturan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Nah, adapun beberapa masalah yang kerap kali mendapat sorotan oleh ahli sosiologi hukum, salah satunya ialah mengenai sistem hukum dualistis seperti yang disampaikan oleh Sudiono Sukanto dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Beliau berpendapat bahwa baik hukum substantif maupun hukum adjektif di satu pihak berisikan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan menjalankan, mempertahankan, serta mengembangkan haknya, mengembangkan kesamaan derajat manusia, dan menjamin kesejahteraan. Akan tetapi di pihak lain, hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengendalikan warga masyarakat yang menamakan dirinya sebagai penguasa, untuk mempertahankan kedudukan sosial, politik, dan ekonominya yang lebih tinggi dari bagian terbesar warga masyarakat. Nah, dengan adanya istilah hukum bersifat dualistis ini, hukum berperan sebagai dasar negara dan juga sebagai otoriter rakyat bagi para penguasa. Sehingga hukum dualistis ini dapat diartikan bahwa hukum pada satu sisi memiliki fungsi sebagai alat untuk mempertahankan hak-hak manusia yang menginginkan keharmonisan serta menciptakan kesejahteraan sosial, namun di sisi lain, hukum juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial bagi penguasa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan meraup keuntungan demi mempertahankan kekuasaan dan kedudukan sosialnya. Ketetapan UU ITE. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebelum pada akhirnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Adanya pembentukan UU ITE termasuk salah satu pertimbangan untuk pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum, sehingga
Pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta sosial budaya masyarakat. Perkenalkan, saya Najla Raipasya dengan NIM 2109896 akan menjelaskan sedikit tentang fenomena permasalahan dualistis hukum di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, seperti yang kita ketahui, UU ITE ini pernah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat karena pasal karetnya yang menyebabkan multitafsir. Seperti contohnya pada pasal 27 ayat 1, yaitu larangan menyebarkan, mentransmisikan, dan menyediakan akses konten yang berisikan pencemaran nama baik. Kemudian pasal 28 ayat 2, yaitu larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Sedangkan Indonesia ini merupakan negara demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga rakyat memiliki hak untuk berpendapat ya. Pada realitanya banyak sekali orang yang terjerat kasus pasal karet ini. Contohnya adalah Buniani dianggap sebagai penyebar rasa kebencian atas pidato Ahok yang menyinggung tentang ayat di Al-Quran. Hal ini dianggap multitafsir karena masih jadi pertanyaan, penyebaran rasa kebencian itu tuh seperti apa? Nah, dapat dilihat dari kasus tersebut bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat dikekang oleh adanya pasal karet yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Nah, hal tersebut merupakan permasalahan hukum, yaitu sifat sistem hukum yang dualistis, di mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat melindungi hak-hak orang lain yang terkena cyberbullying atau kekerasan cyber. Di lain sisi, Undang-Undang ITE ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang anti kritik dan juga yang ingin mempertahankan citranya dan kedudukannya sebagai petinggi ya. Penyelesaian permasalahan ujaran kebencian yang menyangkut juga terkait permasalahan dualistis hukum terikat dengan pasal karet, pasal 27, 28, dan 29 pada UU ITE ini memang tidak kunjung usai. Pasal ini seolah menjadi momok yang mengerikan, bahkan dijadikan sebagai sarana untuk membalas dendam, membungkam kritik, memenangkan suatu perkara, atau bahkan menjadi senjata politik. Ketentuan pasal 28 ayat 2 UU ITE pada nyatanya masih memerlukan penjelasan lebih terkait maksud dari rasa kebencian tersebut dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan apa saja yang dianggap melanggar ketentuan pasal tersebut. Hal ini berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dan juga untuk tidak menimbulkan adanya kesan multitafsir atau norma kabur terhadap ketentuan pasal tersebut di masa yang akan datang. Dapat disimpulkan, dengan berkembangnya bidang teknologi dan informasi di Indonesia ini, maka dibuat peraturan yang mengatur aktivitas-aktivitas di bidang teknologi dan informasi. Hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat, termasuk dengan menggunakan sarana internet, merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi. Tidak sedikit pula jumlah masyarakat yang telah terjerumus hukuman pidana akibat melakukan pencemaran nama baik pemerintah atau anggota pemerintahan dan diberikan ancaman bagi pelanggar UU ITE. Dengan adanya istilah hukum bersifat dualistis ini, bahwa hukum bersifat dualistis berperan sebagai dasar negara dan sebagai otoriter rakyat bagi para penguasa, guna mempertahankan dan melindungi kedudukan, sosial, ekonomi, bahkan politiknya. Hal ini merupakan sebuah permasalahan hukum, yaitu sifat sistem hukum dualistis, yang memiliki arti hukum memberikan perlindungan tetapi dimanfaatkan pula oleh seorang yang menjabat untuk menindas orang yang memiliki kedudukan di bawah jabatannya. Saat ini berpendapat di dunia maya atau sosial media sangatlah mudah, namun terkadang pendapat tersebut selalu menjadi disalahartikan menjadi kritikan pedas bagi seseorang. Seharusnya setiap orang bisa mampu membedakan apakah itu sebuah kritikan yang menyudutkan atau bukan. Banyak juga saat ini masyarakat yang memberikan pendapat kepada seorang pemerintah, namun menjadi sebuah kritikan yang kurang bagus untuk dilontarkan kepada seorang pemerintah.
Seharusnya masyarakat itu bisa dengan baik dalam mengambil keputusan, dalam memberikan pendapat ataupun kritikan di sosial media, baik itu pada seorang pribadi ataupun kepada seorang pemerintah.